Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita semangat ya, meskipun sudah pagi menjelang siang harus tetap Semangat. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama membaca surah Al-Insyirah. Wahai innani thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nita, Ilma, Mita, Destia, Eni, Ia, Nuri. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah motivasi. Teruslah bergerak karena dalam bergerak itu ada barokah. Taharrak fa inna fil harakati barakatuh. Kita oleh Allah aja diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar itu bergerak. Apa bergeraknya? Berusaha dari sana ke sini. Kalian kalau mau makan, jangan ikhtiar dulu kan? Kalau lapar tidak mungkin duduk saja. Ikhtiar cari makanan. Sudah makan, kita harus berusaha lagi memasukkan makanan ke mulut. Itu juga termasuk daripada kita harus selalu bergerak, karena di dalam bergerak insya Allah ada barokah. Apalagi kalau kita meniatkan aktivitas kita untuk ibadah, insya Allah semuanya mengandungi pahala. Semangat semuanya untuk selalu bergerak. Bergerak selalu, apalagi masih muda, kita harus melakukan pergerakan dan perubahan. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih, minggu lalu kita belajar apa? Hukuman. Masih ingat semuanya hukuman itu? Insyaallah. Alhamdulillah, semoga dapat mengamalkan hukuman tadi pada bacaan Al-Quran kita. Ada bacaan kita baik, fasih, sesuai dengan hukum tajwid. Selanjutnya, sebelum ke materi, Ibu juga mau tanya nih, ya, siapa saja deh yang mau jawab? Apa itu akhlak mahmudah? Coba tadi? Oh, silahkan. Akhlak terpuji atau akhlak baik, bagus. Selanjutnya ada yang ngasih contoh, apa itu contoh akhlak mahmudah? Boleh, silahkan. Terima kasih. Apa contohnya? Contoh akhlak mahmudah adalah melaksanakan sholat. Baik. Tuh. Selanjutnya akhlak madmumah apa? Saya Bu. Baik. Terima kasih. Ialah akhlak tercela. Baik. Selanjutnya contoh akhlak madmumah. Saya Bu. Baik, silahkan. Contoh akhlak tercela adalah membuang sampah sembarangan. Ya betul, masalah sembarangan adalah contoh dari akhlak madmumah. Selanjutnya, Ibu kira kalian sudah sering dengar akhlak mahmudah, akhlak madmumah, dan contohnya kita akan sama-sama mempelajari lagi agar lebih dalam pemahamannya dan juga menguatkan kita untuk selalu berakhlak mahmudah dan menjauhi akhlak madmumah. Pada kali ini kita akan mempelajari akhlak mahmudah dan akhlak madmumah beserta contohnya. Ibu sebutkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian memahami apa itu akhlak mahmudah, memahami
akhlak mazmumah, memahami contoh akhlak mahmudah, memahami contoh akhlak mazmumah. Nah, dari akhlak-akhlak ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran 133 dan 134. Siap untuk menerima materi? Siap. Nah, coba perhatikan ke depan. Dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134 ada beberapa akhlak mahmudah atau akhlak baik atau akhlak mulia yang harus kita teladani dan kita amalkan. Yang pertama, coba kita cari akhlak yang pertama, kita cari dari terjemah yang paling atas. Ada apa? Bersegeralah kamu mencari ampunan. Ada tidak? Ada, yaitu kita harus menjadi orang yang bertakwa. Lanjut, kata bertakwa menurut surah Al-Imran ini apa saja contohnya? Yang pertama apa ini? Infak baik di waktu lapang maupun Sempit. ya, berinfak di waktu lapang maupun sempit. Ada yang tahu infak itu apa? Infak itu sodako, ya ada kemiripan tapi ada perbedaan, ya. Kalau berinfak itu istilah memberikan sesuatu untuk kemaslahatan umat. Contoh, infak pembangunan masjid. Masjid untuk kemaslahatan umat bukan? Untuk kemaslahatan umat. Jadi ketika memberikan sesuatu untuk kemaslahatan umat maka disebut berinfak. Ada lagi infak untuk pembangunan ruang kelas di pesantren, itu maksudnya adalah infak karena digunakan untuk kemaslahatan. Selanjutnya coba ada akhlak yang baik apa lagi? Harus menahan amarah. Ada yang pernah marah? Ada nggak yang nggak pernah marah? Masya Allah, baik sekali tidak pernah marah. Tapi rata-rata kenapa? Kita pasti pernah merasa kesal, itu juga termasuk daripada marah, meskipun tidak diluapkan karena manusia itu diberi oleh Allah itu ada emosi, ada perasaan. Jadi ketika kita senang maka kita akan memberikan wajah yang bahagia. Tapi kalau kita sedang sedih, apalagi sedang marah, maka wajah kita berubah menjadi menyebalkan atau menakutkan, ya atau tidak? Ya. Ada tidak orang yang marah tapi wajahnya itu senyum? Tidak. Kemudian selanjutnya menahan amarah oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dan oleh Rasulnya. Di dalam hadis ada la taghdab wa la tahzan. Artinya bagimu surga. Enak ya, jangan marah langsung dapat surga. Maksudnya kita menahan amarah karena Allah. Karena Allah. Jadi kita menahan apa? Allah itu tidak suka orang yang marah-marah. Kalau kita lihat seperti itu, insya Allah dapat surga. Tapi jangan marah-marah, nanti dimarahin ibu guru. Itu mah beda niatan ya. Jadi harus karena Allah. Selanjutnya ada akhlak apa lagi? Setelah memaafkan kesalahan orang lain. Kita pernah salah atau sering salah? Sering, karena al-insanu mahalul manusia itu cepat salah dan lupa. Karenanya kalau kita punya salah, kita harus minta maaf dan juga harus memaafkan. Karena sama-sama pernah punya salah, harus suka minta maaf dan harus juga suka memaafkan. Allah saja Maha Pemaaf. Ada lagi akhlak yang selanjutnya? Nah, Mencintai atau berbuat baik.
133 dan 134 terdapat berapa tadi akhlaknya? Ada 4. Yang pertama coba Seni, tadi apa yang pertama? Bertakwa. Yang kita harus bertakwa. Baik, terima kasih, bagus. Selanjutnya akhlak kedua yang ada dalam surah Al-Imran ayat 134 tiga apa? Menahan amarah. Menahan amarah, bagus. Selanjutnya akhlak ketiga Nuri, Memaafkan kesalahan orang lain. memaafkan kesalahan orang lain, bagus. Sekarang akhlak keempat coba minta. Berbuat kebaikan. Bang ya, akhlak keempat coba minta. Berbuat kebaikan. Baik, jadi semuanya sudah paham ya. Ada 4 contoh akhlak baik atau akhlak mahmudah. Nah, dari keempat akhlak ini kita harus selalu berusaha untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, dari penjelasan yang tadi, apakah kalian sudah paham semuanya? Ada pertanyaan tidak? Baik, sebelumnya Ibu yakin pasti ada yang mau lihat contohnya, tapi nggak ada gambarnya. Nah, itu ada yang namanya anak visual. Jadi kalau melihat itu harus ada contohnya, harus ada gambarnya. Ada yang seperti itu kalau belajar? Nah, itu anak visual. Selanjutnya ada yang audio visual, harus dengar penjelasan, harus lihat gambar. Ada yang seperti itu? Ada lagi. Saya mah belajar teh harus lihat contoh konkret, lihat contoh apa namanya? Kasus, contoh perhitungannya. Ada yang seperti itu? Coba sekarang Cung, orang anak visual yang harus lihat gambar, harus lihat jelas warna-warninya, Cung. Oke, ya silahkan. Nah, selanjutnya ada yang harus mendengar sambil melihat gambar. Cung. Ya. Selanjutnya ada yang harus melihat contoh kasus nyata, perhitungannya, maksudnya melihat fakta ada. Logis matematik ada. Coba Cung, siapa saja Cung. Oh baik. Yang tadi sudah mengangkat tangan, silahkan kalian berdekatan dengan teman yang cara belajarnya sama. Nanti kita belajar sesuai dengan cara belajar masing-masing. Kemudian bahan pelajarannya akan Ibu kirimkan melalui link di Chromebook. Baik, sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing yang sesuai dengan tipe pembelajaran yang sama. Yuk, pindah. Baik anak-anak, untuk link pembelajaran sesuai dengan cara atau kebiasaan belajarnya, Ibu sudah kirimkan untuk visual. Sudah ada linknya? Baik, untuk yang audio visual, linknya sudah ada? Untuk yang logik matematik sudah ada linknya? Semuanya sudah terbuka linknya ya? Untuk tugasnya juga sudah dikirim pada link masing-masing. Nanti akan presentasi perwakilan dari satu kelompok saja ya. Coba dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk kelompok audiovisual tugasnya sudah dipahami? Silahkan lanjutkan. Untuk kelompok visual tugasnya sudah dipahami? Silahkan lanjutkan. Untuk kelompok logis matematik tugasnya sudah dipahami? Untuk seluruh kelompok apakah tugasnya telah selesai dengan baik? Sudah. Kesulitan? Tidak. Ibu meminta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil tugasnya ke kelompok logis matematik. Siap? Siap. Baik, untuk kelompok logis matematik silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok logis matematik akan menjelaskan tentang pelanggaran moral di Indonesia beserta perhitungannya. Pelanggaran moral adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai etika, norma atau hukum yang berlaku
berlaku di masyarakat. Di Indonesia, pelanggaran moral dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan, korupsi, kekerasan, perundungan, dan tindakan tidak etis lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren pelanggaran moral yang perlu mendapatkan perhatian untuk memperbaiki kondisi sosial dan mendidik masyarakat. Contoh pelanggaran moral yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, korupsi, yang kedua, penipuan, yang ketiga, kekerasan, dan yang terakhir, perundungan atau bullying. Adapun hitungan persentase jumlah kasus per total kasus kali 100 diambil dari 130 sampel. 1. Korupsi. Persentase korupsi 45 per 130 kali 100 sama dengan 34,62%. 2. Penipuan. Persentase penipuan 32 per 130 kali 100 sama dengan 24,62%. 3. Kekerasan. Persentase kekerasan 28 per 130 kali 100 sama dengan 21,54%. 4. Perundungan. Persentase perundungan 15 per 130 kali 100 sama dengan 11,54%. 5. Lainnya. Persentase lainnya 10 per 130 kali 100 sama dengan 7,69%. Berdasarkan perhitungan pelanggaran moral yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, yaitu 34,62%. Kesimpulan dari penjelasan tadi, kita harus menghindari segala bentuk korupsi. Misalnya kita menjadi bendahara, kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan baik dan harus menyimpan uang tersebut dengan baik, jangan dicampur dengan uang pribadi. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita meminta uang kepada orang tua harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita butuh 50.000 malah minta 500.000. Jangan sampai seperti itu. Dan contoh lainnya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok wajib matematik, berikan tepuk tangan. Ibu akan menarik kesimpulan. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Baik, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Baik, Nori, silahkan berdiri. Kesimpulannya, kita harus menjauhi akhlak mazmumah atau akhlak tercela, dan kita harus melakukan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Baik, terima kasih. Baik, Ibu akan menambah sedikit ya, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah itu kita sudah tahu. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk kita sudah bisa membedakan. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita melakukan kebaikan harus berdasarkan daripada perintah Allah dan Rasulullah